Oke kawan, kali ini saya akan membahas ya tentang perbedaan khodam naga dan dragon ya. Kenapa? Karena seringkali pemahar itu tidak memahami ya apa bedanya naga dan dragon. Bukankah naga itu adalah bahasa Indonesia dari dragon? Bukankah dragon itu adalah bahasa Inggris dari naga ya? Padahal tidak demikian ya. Oke. Nah, untuk membahas perbedaan antara naga dan dragon ini, saya akan menjelaskan dulu tentang dasar-dasar dari khodam ya. Khodam itu adalah jin ya. Khodam itu adalah jin. Jin yang didampingkan, yang dijinakkan ya, didampingkan, dijodohkan dengan manusia sehingga jin tersebut menjadi pembantu dari manusia tersebut. Khodam sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya pembantu. Oke ya. Nah, karena jin itu dia juga tinggal dan beririsan dengan dimensi manusia, maka jin itu seringkali mengambil sosok, mengambil wujud sesuai dengan mitologi atau sesuai dengan budaya yang ada di daerah tersebut. Contohnya ketika jin tersebut mengambil wujud naga, maka naga Asia itu akan berbeda dengan naga Eropa. Naga Eropa itu digambarkan sebagai sosok berkaki 4, kemudian bersayap dan bertanduk ya, itu naga Eropa atau dragon. Sedangkan kalau naga Asia itu bentuknya seperti ular atau seringkali kita sebut dengan naga liong ya. Seperti ular, mereka juga berkaki, bertanduk, tapi mereka tidak punya sayap semacam itu dan bentuknya panjang seperti ular ya. Kalau dragon Eropa itu tidak, bentuknya tidak panjang ya, seperti itu. Nah, oleh karena itulah kawan, ketika seorang praktisi ya, contohnya Padepokan Sengkelat mendampingkan khodam ya kepada manusia ya, kemudian ketika khodam tersebut berasal dari Asia ya, maka naganya akan berbentuk naga liong. Sedangkan kalau berasal dari Eropa, maka naganya itu akan berbentuk naga dragon. Nah, ya, itulah. Jadi dari segi wujud itu sudah berbeda ya. Kenapa kok berbeda? Karena berangkat dari budaya yang berbeda. Nah, ya. Nah, kemudian kawan ya, kalau untuk tuah ya, tuah sendiri itu lebih dipengaruhi oleh aura ya. Jadi auranya apa, itulah yang akan menjadi tuah dominan atau menjadi tuah yang paling kuat dari khodam tersebut. Misal ya, ketika suatu naga liong ataupun naga dragon berwarna merah ya, artinya auranya merah, maka dia akan lebih kuat dalam hal yang bersifat proteksi, kewibawaan, kejadukan, kekuatan stamina, kekuatan fisik, kekuatan pukulan, semacam itu. Sedangkan kalau naga liong yang berwarna putih ataupun dragon yang berwarna putih, maka dia akan lebih kuat pada proteksi ya, proteksi mereka tetap punya proteksi. Kemudian penyembuhan, ya itu yang paling dominan di sana. Sedangkan kalau naga liong ataupun dragon, Europe dragon itu berwarna hijau, biasanya mereka lebih dominan ke proteksinya tetap ada ya. Kemudian ke hal-hal semacam pengasihan, membuat orang lain menjadi lebih nyaman ya, lebih dingin, aura kita menjadi lebih dingin ya, lebih enak sehingga orang lain itu lebih betah, lebih intim dengan kita. Misalnya begini, biasanya kalau orang-orang yang memiliki naga hijau itu biasanya begini, dia punya ilmu yang bersifat ilmu kejadukan ya, entah rawa rontek. Ya, kalau di Padepokan Sengkelat itu ada ilmu yang namanya Aji Coroko Sungsang. Nah, itu ilmu-ilmu yang auranya itu panas ya, energinya itu panas. Nah, untuk mengimbangi panasnya energi tersebut, maka disandingkan dengan naga hijau ataupun green dragon. Ya, sehingga aura yang panas tadi bisa teredam dengan baik, sehingga orang lain tuh yang semula kalau hanya ilmunya saja yang dipegang itu merasa panas dengan aura kita ya, kewibawaan kita terlalu tinggi, maka dengan adanya khodam-khodam yang buat pengasihan, aura panas itu bisa teredam, kewibawaan tinggi itu bisa turun, sehingga orang lain itu menjadi lebih betah dan lebih nyaman ya, contohnya seperti itu. Jadi fungsi dari masing-masing naga itu bukan hanya untuk gaya-gayaan ya, tetapi lebih kepada tuahnya untuk apa ya. Nah, itu harus kami cari tahu ya. Kalau dari Padepokan Sengkelat menyandingkan khodam dengan manusia, itu pasti dicari tahu dulu untuk apa ya, memahar khodam itu untuk apa, masalahnya itu apa, kemudian keinginan yang diharapkan itu seperti apa, sehingga kami itu bisa mengarahkan khodam-khodam yang terbaik. Jadi tidak hanya asal, saya mahar khodam naga hijau, untuk apa mas? Ya pokoknya saya suka. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus disebutkan dulu tujuannya untuk apa ya, kemudian hasil yang diharapkan apa. Karena terkadang pemahar itu kurang memahami ya, khodamnya itu kurang memahami
ya seperti apa khodamnya, bagaimana cara pakainya, akibatnya apa punya khodam tapi seperti tidak punya. Kenapa? Karena nggak paham. Kayak orang yang bisanya cuma naik motor ya, tahu kendaraan alat transport itu motor, kemudian pengen punya mobil, beli mobil, tapi dia nggak bisa nyetir, maka mobil tadi hanya untuk gaya-gayaan, ini loh aku punya mobil, tapi ketika disuruh memakai tidak bisa digunakan sehingga tidak bisa memberikan manfaat. Nah itu kan sayang gitu. Sama khodam pun demikian. Ya, ketika orang itu tidak paham fungsi khodamnya seperti apa, cara pakainya seperti apa, maka akan menjadi gaya-gayaan aja. Inilah aku punya khodam naga, aku punya khodam dragon, tapi tuahnya tuh kurang maksimal. Nah itu yang tidak kami inginkan, sehingga kami selalu menyarankan ya yang baik itu begini, semacam itu. Oke kawan, itulah tadi bedanya naga dan dragon. Ya, kami akan hadir ya dengan materi-materi lain yang tentunya tidak kalah menarik ya. Dan karena Padepokan Sengkelat itu spesialis ya, rajanya azimat, maka kami akan lebih banyak membahas tentang azimat-azimat yang tentunya berkhodam. Ya, oke, semacam itu. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.